Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya M. Kadri Syabana ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada pada masa penjajahan Belanda. Seperti yang diketahui dari sejarah Indonesia sebelum invasi Belanda, era pemerintahan Kerajaan Mataram di Jawa sedang berjalan. Dan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu, orang Jawa dikaitkan dengan senopati. Senopati dalam bahasa Jawa yang berarti panglima perang. Yang kedua, pada masa penjajahan Jepang. Setelah Belanda menjajah Indonesia selama beberapa tahun, Jepang kemudian mengambil alih sebagai penjajah selama 3,5 tahun dan melakukan perubahan besar. Jepang menduduki 3 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura, dan membentuk pemerintahan militer yang mengatur pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan militer Jepang ini berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda sebelumnya. Pemerintahan Jepang lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk Indonesia melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pemerintahan Jepang juga berfokus pada kepentingan angkatan perang Jepang sendiri, sambil melanjutkan sebagai pemerintah yang telah ada sebelum dari masa penjajahan Belanda. Kemudian yang ketiga, pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI didirikan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan negara pada 17 Agustus 1945. Organisasi ini didirikan pada 9 Agustus 1945 oleh tokoh-tokoh Indonesia dan memiliki status organisasi kenegaraan. Dimulai pada 9 Agustus 1945 dan berlanjut hingga 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta menjabat sebagai pendiri organisasi ini. Namun sesuai dengan norma-norma, setelah Soekarno-Hatta mengumumkan pembentukan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara Indonesia menjadi sangat tidak stabil. Akhirnya pada 18 Agustus 1445, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia diumumkan. Pada saat itu, Konstitusi Republik Indonesia telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang merupakan konstitusi tertua di negara Indonesia. Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang diakui. Baik, kemudian ada prinsip otonomi daerah di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi sebuah negara dengan bantuan dari seluruh penduduknya. Komitmen untuk Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki wilayah yang sangat besar dan tersebar di seluruh banyak pulau dapat disatukan seperti dikatakan Supomo dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945 bahwa negara adalah susunan masyarakat yang integral, semua kelompok, semua lapisan, semua anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan masyarakat yang terorganisir. Maksudnya di sini adalah pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia meraih kemerdekaannya dan menjadi sebuah negara yang independen. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan dari seluruh penduduk Indonesia yang memiliki komitmen terhadap prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu dalam bahasa Sanskerta. Meskipun Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan tersebar di banyak pulau, negara ini dapat disatukan menjadi satu kesatuan yang terorganisir. Pernyataan Supomo dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945 menjelaskan bahwa sebuah negara adalah susunan masyarakat yang integral di mana semua kelompok, lapisan, dan anggotanya saling terhubung dan berhubungan erat satu sama lain. Kemudian ada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip negara kesatuan telah berfungsi sebagai dasar hukum untuk meluncurkan pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Konstitusi Nasional Negara pada saat itu, sampai dipulihkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Lembaga Kenegaraan Indonesia, khususnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI, mengaktifkan kembali Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah dihapuskan oleh Lembaga Kebangsaan Indonesia, secara khusus Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI pada tanggal 17 Juli. Maksudnya di sini adalah prinsip ini didasarkan pada prinsip-prinsip politik dan hukum yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan status unik dan di mana prioritas nasional ditempatkan di atas segalanya. Dokumen pendirian Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 berisi prinsip bangsa kesatuan. Sejak 18 Agustus 1945 ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, itu telah menjadi sumber hukum fundamental bagi pemerintah Indonesia. Baiklah, di sini saya Fizotul Munawaro akan melanjutkan materi dari Saudara Kadri, yaitu yang pertama tentang masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Cita-cita rakyat kedaulatan dengan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah ini menyoroti betapa pentingnya memberikan otonomi kepada pemerintah setempat dengan harapan meningkatkan jumlah warga yang berpartisipasi dalam proses mengartikulasikan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, undang-undang saat ini menyebutkan 3 jenis daerah perkotaan yang berbeda: keresidenan, kabupaten, dan kota. Kemudian pada saat area dibangun menggunakan undang-undang, ketiga jenis area diberi penanaman resmi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada komunitas lokal dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses mempublikasikan laporan lokal. Kedua, yaitu tentang masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Artikel ini hanya berfokus pada hukum yang berkaitan dengan legitimasi pemerintahan di daerah-daerah demokratis. Dalam undang-undang ini ada 2 jenis daerah otonomi, yaitu otonomi biasa dan otonomi istimewa, seperti 3 jenis lainnya. 3 wilayah geografis tersebut adalah provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Undang-undang ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Seluruh Indonesia terpengaruh oleh undang-undang ini, dan titik beratnya adalah pembukaan kembali dari seluas-luasnya otonomi ASP. Ada 3 daerah otonom di undang-undang ini, termasuk daerah tingkat 1 yang mencangkup kota. Kemudian daerah tingkat 2 dan Praja Jakarta Raya. Karena ini sedang dilakukan otonomi daerah, mendapat perhatian lebih dari pemerintah, dan pemerintah harus menerapkan kebijakan desentralisasi bersamaan dengan protes. Namun, otonomi daerah pada saat undang-undang dalam hal ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya, dan nuansa sentralisasi sangat mematikan. Kemudian yang keempat yaitu tentang masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang dalam hal ini memiliki sistem otonomi yang sepenuhnya fungsional, dengan provinsi sebagai wilayah otonomisasi pertama, kabupaten atau kota madya sebagai daerah otonomisi kedua, dan kecamatan atau kota praja sebagai area otonomisasi ketiga. Seperti yang terjadi di daerah ketiga, meskipun undang-undang saat ini kekurangan sistem otonomi yang sepenuhnya fungsional, juga kekurangan pemerintah permit atau PP yang memungkinkan distribusi sebagian besar permintaan pemerintah
atau desentralisasi ke setiap wilayah. Akibatnya, undang-undang saat ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian dinyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak beroperasi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Dengan pemahaman bahwa pernyataan yang dibuat oleh undang-undang pada saat itu dicatat adalah bahwa itu tidak benar saat itu. Kemudian yang kelima yaitu tentang masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini, azas desentralisasi dilakukan secara tandem dengan azas dekonsentrasi dan Medewebin melalui penggunaan penyerahan urusan dengan cara yang konsisten dengan sumber daya yang tersedia atau kewenangan daerah otonom terbatas dan sesuai dengan kondisi yang berlaku. Kemudian pemerintah pusat yang sangat setia, tidak ada insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam proses mengubah sumber daya alam atau SDA menjadi wewenang untuk pemerintah pusat, seperti mempekerjakan pejabat politik atau memfasilitasi proses legislatif melalui izin dan petunjuk pemerintah pusat. Dua orang yang paling dekat dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Penunjukan gubernur sebagai kepala daerah membuatnya menjadi presiden daerah dan juga bertindak sebagai kepala wilayah. Sementara DPRD ditunjuk sebagai entitas dalam daerah dan sebagai warga negara. Karena itu, peran gubernur sebagai kepala negara cukup dominan. Kalimat ini mengacu pada setiap perangkat dekonsentrasi di wilayah tingkat. Kemudian yang keenam yaitu tentang masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada undang-undang saat ini, desentralisasi sedang dilakukan di kabupaten dan kota, sementara desentralisasi sedang dilakukan secara kooperatif di provinsi sebagai wilayah administrasi dan daerah otonomi dengan prioritas yang lebih rendah. Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan tahap otonomi atau melekat. Status kewenangan otonomi utuh dan bulat dilakukan oleh manusia dan disesuaikan dengan kebutuhan penduduk setempat. Waktu siang hari dibagikan secara merata di setiap daerah otonom atau melekat. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah dengan perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah. Sementara DPRD adalah badan legislatif daerah, termasuk menjalan pemerintah kepala daerah menjadi kewenangan DPRD. Kemudian dengan demikian, tingkat perkembangan DPRD saat ini sangat kuat. Ketika meluncurkan tugas, kepala daerah harus berada dalam hubungan baik dengan DPRD dan harus memberikan DPRD jaminan yang diperlukan. Jika jaminan kepala daerah tidak terpenuhi setelah 2 upaya, DPRD dapat segera menginformasikan situasi kepada Presiden. Dan yang ketujuh yaitu tentang masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini, desentralisasi asas dipraktekkan di provinsi dan kabupaten atau kota, sedangkan dekonsentris hanya dipraktekkan di provinsi. Pada saat ini, hal-hal hampir mirip dengan Undang-Undang Nomor 5 dari 1974. DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah, diakui sebagai demikian oleh kepala daerah, atau disebut dengan DPRD is a division of the pemerintahan daerah. Kepala daerah sebaliknya mengungkapkan dukungan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bukan DPRD. Undang-undang dalam bab ini sudah membahas pemilihan kepala daerah langsung dengan penduduk. Kemudian menunjukkan bahwa demokrasi ada di antara penduduk dan bahwa hambatan utamanya adalah keberadaan wilayah otonom. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih.